Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah yang setia, Allah yang menepati segala janji-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau berkenan akan kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Belajar lagi dari apa yang Engkau inginkan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, segala sesuatu yang ada pada kami untuk kami dapat yang terbaik dari firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk kita membaca dari Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan. Daud sebagai penulis dari Mazmur ini, dia seorang yang tidak takut kepada siapapun dan tidak gemetar terhadap apapun, saudara-saudara, karena dia mengambil Tuhan sebagai keselamatannya. Kalau kita baca tadi, Daud sendiri mengakui bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Itu kata Daud. Kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud katakan seperti itu. Dan ia menulis Mazmur 27 ini dengan satu alasan, saudara-saudara. Kalau kita membaca dari ayat yang kedua dan ketiga, kita akan mengerti bahwa Mazmur atau Daud menulis Mazmur ini karena pengalaman-pengalamannya menghadapi musuh-musuhnya. Ada banyak sekali musuh dalam hidup Daud. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai Daud. Dan musuh yang terbesar dalam hidupnya adalah ayah mertuanya sendiri, Raja Saul. Saudara-saudara, semula Raja Saul ini begitu mengasihi Daud. Apalagi waktu Daud memenangkan pertandingan atau peperangan terhadap Goliat, saudara-saudara, Saul begitu mengasihi Daud. Dan Alkitab menceritakan bahwa kemana saja Daud pergi berperang, dia selalu menang. Sebab itu Saul memberikan jabatan kepala prajurit kepada Daud, saudara-saudara. Tapi pada satu kali Alkitab juga menceritakan bahwa sepulang dari berperang, saudara-saudara, mereka pulang berperang dalam kemenangan dan meraih kemenangan, begitu saudara-saudara. Lalu keluarlah perempuan-perempuan Israel. Mereka menyambut Raja Saul dan rombongannya. Lalu pujian dinaikkan, nyanyian dinaikkan oleh perempuan-perempuan Israel itu. Dan mereka katakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu artinya puluhan ribu, saudara-saudara. Kalau kepada Saul diperhitungkan hanya ribuan, tapi kepada Daud diperhitungkan puluhan ribu musuh yang dikalahkan oleh Daud. Saul mendengar pujian dari perempuan-perempuan Israel ini, tapi hatinya mulai terganggu, saudara-saudara. Hatinya terganggu, lalu dia berpikir, kalau kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu, tapi kepadaku, kepada Saul hanya beribu-ribu saja. Jangan-jangan nanti jabatan raja akan jatuh kepada Daud dan Saul tergeser. Dan sejak saat itu, saudara-saudara, Saul selalu mencari kesempatan untuk membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 14 kita baca. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 14. Sejak hari itu, maka Saul mendengki Daud. Keesokan harinya,
roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ada 2 kali yang diceritakan oleh ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara-saudara. Saul ingin membunuh Daud, tapi hal itu gagal. Karena Allah menyertai Daud. Allah yang menjadi perlindungan Daud, Allah yang menjadi keselamatan bagi Daud. Sedang kepada Saul, Allah telah mundur karena perbuatan Saul yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Daud tahu, walaupun begitu kerasnya usaha Saul untuk membunuh Daud, tapi Daud tidak boleh melawan Saul. Dengan semangatnya bisa saja Daud mengalahkan Saul, tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa dia tidak boleh melawan Saul. Dan menghadapi ancaman Saul yang terus-menerus ingin membunuhnya, Daud berlindung kepada Tuhan. Jalan keluar satu-satunya yang Daud lakukan adalah dia berlindung, dia lari kepada Allah. Dan ini yang dikatakan Daud sebagai Allah adalah keselamatannya. 2 Samuel 22 ayat 3 dan 7 katakan, 2 Samuel 22 ayat 3 dan 7. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Inilah yang disampaikan oleh Daud. Daud katakan di ayat yang ketiga, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku. Daud ceritakan bagaimana dia mengambil Allah sebagai perlindungannya, sebagai keselamatannya, sebagai tempat pelariannya. Dan inilah yang dimaksud dari tulisan Daud dalam Mazmur 27 ayat 1 itu. Kalau Daud katakan, Tuhan adalah keselamatanku. Dalam segala hal, dalam kesusahan, dalam ancaman, dalam apapun juga yang dia hadapi, tempat pelariannya adalah Allah sendiri. Dan bagi Daud, gunung batu itu adalah Allah sendiri. Bahkan pada saat Daud bersalah, dia berbuat yang Tuhan tidak kehendaki, saudara-saudara. Dia berbuat dosa. Pada satu kali timbul di dalam hatinya keinginan untuk menghitung seluruh rakyat Israel. Dia ingin menghitung jumlah rakyat Israel. Ada berapa ya? Satu bangsa yang memang besar, saudara-saudara. Tapi hal itu tidak menyenangkan hati Allah. Malah Allah katakan, Daud berdosa dengan melakukan hal itu. Dan Daud tahu, dia telah menghitung jumlah rakyat Israel. Dia telah melakukan dosa. Tapi apa yang Daud buat? Pada saat Daud menanti hukuman Allah karena dosanya, hukuman Allah sudah ada di depan matanya. Apa yang Daud lakukan? Dia lari, dia melarikan diri kepada Allah. Dia tidak mencari pembelaan diri, saudara-saudara. Dia tidak berargumentasi kepada Allah. Dia tidak menaikkan alasan-alasan kepada Allah. Tapi Daud melarikan diri kepada Allah. 2 Samuel 24 ayat 11 sampai 14 katakan. 2 Samuel 24 ayat 11
sampai 14 katakan, setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah kita jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara-saudara, pada saat dia dalam keadaan yang susah sekalipun, karena dia tahu dia sudah melakukan kesalahan. Ada 3 hukuman yang Tuhan ajukan kepada Daud, dan Tuhan katakan pilih salah satu. 3 tahun kelaparan katanya ya, atau melarikan diri selama 3 bulan dari musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Ya, saudara-saudara, Allah tanya kepada Daud lewat Nabi Gad, kamu pilih yang mana untuk hukuman atas dosa-dosamu itu? Apakah 3 tahun kamu akan menghadapi masa kelaparan, atau 3 bulan kamu lari dari lawan-lawanmu, atau 3 hari di Israel ada penyakit sampar yang besar? Pilih salah satu. Daud tidak memilih, saudara-saudara. Dia tidak memilih apapun yang menjadi hukuman yang harus dia hadapi atau dia jalani. Dia katakan, dia rendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ayat 14 katakan, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara-saudara, bagi Daud, Tuhanlah perlindungannya. Sekalipun dia ada dalam keadaan yang bersalah, dia mengerti, dia tahu pasti, Allah pasti akan membuka tangan bagi Daud. Allah pasti akan merangkul Daud, karena dia adalah keselamatan bagi Daud. Dalam keadaan yang terjepit sekalipun, Allah adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman dan sempurna dari berbagai macam malapetaka, saudara-saudara, dari berbagai macam ancaman, dari berbagai macam bencana. Bukan hanya musuh-musuh yang mau mengejar kita, bukan hanya orang-orang yang dengki, yang selalu mau senang melihat kita jatuh, saudara-saudara. Bahkan malapetaka, bencana, sakit penyakit, tapi juga kalau kita pernah melakukan salah, lari kepada Tuhan, lari kepada Dia yang menjadi keselamatan kita. Di dalam Dia ada segala sesuatu yang kita perlukan untuk berlindung. Dan itu adalah pengalaman Daud. Mazmur 91 ayat 1-4 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di zaman Daud, saudara-saudara, orang-orang pada saat itu mengandalkan kereta, mengandalkan kuda, mengandalkan kekuatan mereka untuk berperang. Kita tidak lagi berperang melawan bangsa-bangsa, bukan? Kita tidak berperang atau mempersiapkan perang dan sebagainya untuk melawan sesama kita.
Tidak, saudara-saudara. Tapi ada banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita bangga akan diri kita sendiri. Kalau dulu kereta dan kuda, tapi sekarang manusia mungkin bisa berbangga karena kepintarannya, kepandaiannya, kekayaannya, kekuatannya secara jasmani, mempunyai orang-orang yang dapat mendukung dia, orang-orang yang kuat, saudara-saudara. Tapi Mazmur 27 ayat 7 dan 20 ayat 7 dan 8. Mazmur 20 ayat 7 dan 8 katakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Itulah kita, saudara-saudara. Sama seperti Daud. Daud mengambil Allah sebagai keselamatannya. Kita pun mengambil Allah sebagai keselamatan kita. Allah kita yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tempat perlindungan kita. Dia benteng perlindungan kita. Dia keselamatan kita. Dia tempat pelarian kita. Segala sesuatu dapat terjadi, saudara-saudara, dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kekuatan orang-orang yang mendukungmu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Mazmur ayat-ayat yang tadi kita baca. Mereka yang mengandalkan kekuatan-kekuatan secara jasmani akan rebah dan jatuh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan berdiri dan tetap tegak. Sebab itu, mari kita ambil Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai keselamatan kita dalam segala hal. Dan Tuhan pasti akan menjadi perlindungan kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ada Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Pada saat kami dalam kesusahan, bencana, malapetaka atau apapun juga Tuhan, Engkaulah keselamatan kami, tempat perlindungan kami, tempat pelarian kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mengambil Engkau, kami mau mengalami seperti yang Daud alami Tuhan. Engkau keselamatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami terima lewat firman-Mu itu meneguhkan iman kami ya Tuhan. Kami tetap ada di dalam Engkau. Engkau tetap menjadi keselamatan bagi kami. Terima kasih memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang menguatkan iman mereka semua. Tetap percaya kepada Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.